Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pembuatan alat sederhana dari limbah dengkul ya teman-teman. Dan ini untuk gear depan, ini gear depan bekas yang di konten saya sebelumnya yang tentang ini ya, perbaikan asket depan itu, ini gearnya, jadi saya manfaatin untuk pembuatan alat sederhana. Oke, langkah pertama kita garis dulu seperti itu, lalu kita potong teman-temannya. Dan untuk pemotongan sendiri saya alasi menggunakan kayu seperti ini supaya tidak menggerus di bagian meja anti badai saya teman-teman. Oke, dan untuk pemotongan sendiri usahakan teman-teman safety ya, menggunakan kacamata ataupun sarung tangan, jangan seperti saya. Sebenarnya saya juga tidak kebal teman-teman, cuman ya karena saya tadi lupa pakai sarung tangan, jadi saya langsung saja hajar menggunakan gerinda seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kita gerinda juga untuk bagian tepi-tepi yang tajam teman-teman. Oke, setelah terpotong lalu kita masukkan untuk mur 14 nya di tengah seperti ini teman-teman ya. Ini kita pukul-pukul, ini karena pukulnya kecil jadi kurang mantap, jadi aku ganti menggunakan pukul atau palu yang agak besar seperti ini. Usahakan rata ya teman-teman ya, kita paskan terus sampai benar-benar rata seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita lanjut untuk proses pengelasan. Ini untuk pengelasan ini las untuk di tepi murnya saja teman-teman, jangan sampai mengenai di dalam dratnya ya, karena kalau sampai mengenai dratnya nanti untuk baunya nanti susah ya, nggak bisa masuk ya teman-teman. Dan juga kita las double kanan kiri, jangan tanggung-tanggung teman-temannya, kawat las banyak dan juga murah, jadi kita sekalian kita kuati supaya lebih awet lagi teman-teman. Kita las secara merata ya teman-teman, dan usahakan matang dalam pengelasan ini ya, jangan bolong-bolong teman-teman ya. Oke, lalu kita bersihkan, dan setelah untuk pengelasannya selesai kita lanjut di ini ya, gerinda untuk bekas las-lasannya biar agak lebih rapi dikit teman-teman ya. Kita gerinda untuk yang lebihannya saja seperti inilah kurang lebih teman-teman ya. Oke, lanjut kita masukkan untuk baut 14 nya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika untuk dratnya tadi tidak terkena las, itu masuknya itu mudah seperti ini teman-teman ya. Jadi usahakan dalam pengelasan tadi jangan sampai mengenai lubang dratnya. Oke, dan ini ada besi 10, besi bel 10 ini kita las di bagian sisi bautnya teman-teman. Kita las sampai merata dan benar-benar kuat ya teman-teman, jangan hanya sekedar titik-titik maupun lasnya bolong-bolong. Kalau bisa rapi ya rapi, kalau tidak ya yang penting kuat teman-teman ya. Jangan lupa kita las untuk bagian samping yang tidak terlihat tadi ya, jadi kita las full teman-teman. Oke, jika sudah semuanya sudah terlas, lanjut kita bersihkan atau kita kikis di bagian yang tajam-tajam, dan juga kita potong. Usahakan untuk pemotongannya ukuran kanan kirinya itu sama teman-teman, sama panjang seperti ini. Dan jangan lupa kita kikis juga untuk di bagian bekas potongannya supaya tidak tajam ya teman-teman. Nah, ini untuk bekas kampas remnya, ini kampas cakram Supra X125, ini kita bersihkan untuk di bagian kampasnya ya. Jadi ini kita ambil untuk ininya, besinya saja ya teman-teman, atau platnya saja yang kita gunakan. Untuk kampasnya itu kita buang saja, itu kita
kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa untuk di bagian kepala bautnya ini kita potong saja teman-teman ya. Kita potong sampai rata seperti ini. Jika kurang rata ya kita ratakan lagi, kita kikis menggunakan gerinda ya teman-teman. Jangan menggunakan batu asan, karena kalau menggunakan batu asan itu lama ya prosesnya. Oke, dan alatnya sudah selesai, lanjut kita coba ya teman-teman. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini ya, untuk menekan piston cakram seperti ini yang keras nih. Ini kita tekan pakai tang juga keras ya teman-teman. Nah, ini keras, ini mau pakai gini juga keras ya teman-teman. Nah, jadi ini gunanya ini untuk gambar sini, dan ini untuk di bagian sini ya teman-teman. Nah, jadi ini gunanya untuk menekan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya cara kerjanya. Dan jangan lupa sebelum kita tekan ini bersihkan dulu untuk pistonnya yang bergerak ya, atau kotor karatan itu kita bersihkan. Nah, seperti ini kita tekan terus teman-teman sampai mentok ya. Nah, biasanya kalau seperti ini piston dua seperti ini biasanya dia karena posisinya ini enggak di tengah, jadi biasanya dia agak ini ya, agak keras ya teman-teman. Oke. Nah, kita geser lagi di bagian sebelahnya seperti ini. Oke, nah seperti ini teman-teman ya, sampai keduanya benar-benar mentok. Jadi kalau untuk yang model piston dua seperti ini kita harus bergantian ya teman-teman. Beda dengan yang piston satu. Kalau piston satu itu dia nggak perlu gantian, soalnya cuma sebelah saja teman-teman ya. Oke, yang satunya sudah, tinggal sebelahnya kita juga. Ini masih kurang dikit lagi tuh teman-teman, sampai dia benar-benar mentok ya. Karena kalau posisi kita ganti nggak tanpa rem yang baru itu dia tuh tebal ya teman-teman, jadi ininya harus mentok. Kalau nggak mentok nanti dia masih agak set ya teman-teman. Oke. Nah, sampai benar-benar mentok masuk ke dalam semua seperti ini teman-teman. Nah, oke, caranya sangat mudah jika kita ada alatnya. Jika kita tidak alatnya ya kita buat dari limbah pabrik, limbah bengkel seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadi ini gunanya tadi untuk mengganjal teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke.